Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kesempatan renungan harian mengawali kegiatan dan aktivitas kita hari ini di hari karunia Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Segenap rencana dan aktivitas kita hari ini, bahkan pergumulan-pergumulan yang kita alami, Tuhan yang berperkara menolong dan memberkati kita sekalian. Firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang tetap setia memelihara hidup kami, menuntun kami, dan selalu beranugerah dengan berbagai macam tanda pengasihan Tuhan. Hari ini Tuhan kembali mengaruniakan hari baru dan kami siap untuk beraktivitas. Kami siap untuk terus memuliakan nama Tuhan dalam segenap aktivitas kami hari ini. Dan izinkan kami bersama-sama untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu sebagai dasar dan kekuatan kami menjalani hidup ini. Tuhan tolong ampuni kami, layakkan kami berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Esra pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan kurban sembelihan dan kurban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel, itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang Sungai Efrat, dan Setar-Bosnai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang Sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang kamu harus perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang Sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan,
anak domba untuk kurban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak. Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan kurban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulahkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Amin, firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Dalam bahasa Toraja dikatakan makdinasang tutau na poparea puang. Bahasa sebelah dikatakan God use everyone for his tool. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang di sekitar kita yang Tuhan pakai menjadi alatnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Dan mungkin saja itu yang pernah kita alami. Di saat kita membutuhkan bantuan, bahkan dalam waktu yang sama, ada pula orang yang tidak kita kenal datang menolong kita. Cara Tuhan memang tidak bisa kita duga, tetapi satu yang harus kita yakini bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh siapapun, oleh seorang manusia, bahkan oleh semua manusia, siapapun dia. Bapak Ibu, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan dengan begitu sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaannya, seperti halnya Raja Kores dan Darius, kedua orang Persia. Ini merupakan pemimpin dari bangsa, dalam tanda petik bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kedua raja ini dilibatkan Tuhan justru dalam rencananya untuk melaksanakan kehendaknya. Perintah Raja Kores ditemukan kembali oleh Ahmeta. Perintah itu tertulis dalam dokumen kuno yang berisi perintah untuk membangun kembali rumah Tuhan yang telah dilululantakkan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima dalam bacaan kita tadi. Bapak Ibu, dikatakan kemudian Raja Darius meneruskan kembali perintah itu bagi bupatinya, yakni Bupati Tatnai, agar mendukung pembangunan tersebut serta mendukung dalam pembiayaan seperti yang dilakukan oleh Raja Kores. Perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius memacu kesadaran akan pentingnya menyembah Allah. Dengan itu Raja Darius hendak menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan raja dan anak-anaknya. Kita bisa lihat dan kita bisa pahami dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Pembangunan kembali rumah Tuhan dimaksudkan agar peribadahan pada masa itu bisa dilaksanakan kembali di rumah Tuhan, supaya umat Tuhan tetap menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sanggup berkarya di hati siapapun. Di hati Bapak Ibu saudara-saudara dan saya.
Tak ada yang tak mustahil, tak ada yang tak mungkin, semua bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang melaksanakan setiap rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Melakukan tugas dan amanah dari Tuhan tidak elok ketika dicari. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan, maka itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Dan Tuhan pasti menolong dan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Roh Kudus memberkati. Amin. Puji syukur kepada Bapa di surga buat firman-Nya. Mari kita menaikkan doa kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kekasih di dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini, hari karunia Tuhan berikan kepada kami. Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan hari ini kami telah siap beraktivitas dengan berbagai macam agenda-agenda yang sudah kami persiapkan. Dan bahkan juga kami bersyukur karena firman-Mu menjadi bagian kami. Telah kami dengarkan, kami renungkan, kuatkan kami. Ketika Tuhan memakai kami, mampukan kami untuk melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Lebih-lebih di dalam pelayanan-Mu. Perlengkapi kami dengan baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk lihat tugas dan pekerjaan kami dan profesi-profesi yang Tuhan anugerahkan. Biarlah di situ kami benar-benar menyatakan kehendak dan rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Dalam berbagai macam tugas dan pelayanan, tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhanlah yang dimuliakan selalu. Hari ini kami bersyukur, bersuka cita atas anugerah kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Nyonya Eri Tikara bersama dengan sang bayi yang sudah lahir, yang boleh keluar dari rumah sakit dan dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Tuhan terus memelihara dan memelihara juga, menguatkan juga keluarga almarhumah Nyonya Perunduk Padang yang berduka cita karena kematian ibu terkasih, istri terkasih almarhumah Nyonya Perunduk Padang. Kuatkan, hiburkan mereka. Tuhan hadir, berikan kekuatan dan pengharapan selalu bagi mereka. Sama halnya dengan yang lemah tubuh karena sakit penyakit dan hidup dalam masa tua. Nyonya Gustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yunus Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Kesia, Diaken Nyonya Adolfin Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudari Vince Meko Wilhan, Bapak Samuel Kamuno, Bapak Yusuf, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bande, Bapak Naftali, Saudari Naftali Minna,
Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Alvarenda Empang Loli, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Sirri, Bapak Sugeng Prihatmo. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka, dan jikalau Tuhan berkenan, sembuhkan mereka. Terima kasih juga bagi yang berulang tahun, bagi yang bersuka cita karena berkat-berkat yang lain. Tuhan memberkati terus dalam hidup mereka, sama halnya dengan anak kekasih kami yang boleh sembuh, Bapak, anak dari Bapak Nathaniel. Tuhan terus pelihara mereka yang di dalam berbagai macam pergumulan. Kiranya mereka tetap teguh di dalam iman. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan berikan, dan kiranya kami tetap diizinkan menikmati sukacita berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Pemerintah bangsa dan negara kami tetap pakai mampukan mereka untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab tugas yang berat untuk kebaikan bagi banyak orang. Engkau pelihara juga keluarga kami dimanapun, anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, dan perjuangan mereka. Kami serahkan hidup kami secara khusus hari ini dalam aktivitas. Jaga dan lindungi kami sekalian. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai demikian firman Tuhan renungan kita hari ini. Semoga